Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa kembali dalam sebuah perjumpaan virtual, dalam sebuah video yang mungkin kurang lebih berdurasi 15 menit ke depan. Insya Allah saya akan menyampaikan tema yang berjudul mengapa suami perlu belajar filsafat. Tentunya bahwa hal ini bisa dijawab dengan dua pendekatan. Yang pertama adalah mungkin pendekatan subjektivitas saya secara pribadi atau pengalaman saya selama saya berkeluarga. Bisa juga bahwa saya menjawabnya dengan berbagai macam acuan teoritis yang juga pengalaman saya mengenai teks-teks filsafat yang pernah saya pelajari. Nah, mudah-mudahan dua penyampaian ini bisa tercover, kemudian kita bisa menarik sebuah kesimpulan dari tema tersebut ya. Nah, secara umum kalau kita bicara filsafat atau seorang pelajar filsafat, ada dua capaian besar yang bisa dicapai oleh seorang pelajar filsafat ya. Khususnya karena tema yang laki-laki, bukan berarti kita berbicara masalah gender ya, ataupun secara umum, secara universe, bahwa seorang pelajar filsafat akan menemukan dua hal ketika ia belajar atau mendalami teks-teks filsafat. Yang pertama adalah dia akan mendapatkan metodologi, kemudian dia juga akan menemukan sebuah meaningful ya, atau makna mengenai sebuah hakikat realitas. Nah, dari dua hal yang akan dicapai ini akan membimbing, akan menjadi sebuah morality guide bagi seseorang tersebut. Maksud saya adalah bahwa filsafat dia berubah menjadi sebuah kesadaran. Memang tema sentral dari filsafat adalah kesadaran. Kalau secara umum kita definisi filsafat adalah sebuah cinta dan kebijaksanaan. Cinta dan kebijaksanaan itu adalah sebuah kesadaran. Tidak mungkin orang bisa mencapai sebuah cinta dan kebijaksanaan tanpa sebuah kesadaran ya, tanpa sebuah kesadaran ilmiah, kesadaran objektif, dan kesadaran fitrah ya, seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang definisi filsafat tadi, dan kemudian kita akan letakkan definisi umum filsafat tersebut dalam sebuah realitas objektif keluarga, maka yang perlu dicapai oleh seorang suami adalah sebuah cinta. Dan kemudian bahwa cinta adalah sebuah tujuan sekaligus sebuah fondasi dari sebuah keluarga. Artinya apa? Artinya bahwa seorang laki-laki memiliki sebuah transformasi, sebuah perjalanan mengenai sebuah kesadaran objektif, misal seperti itu ya. Nah, kesadaran yang pertama adalah kesadaran yang sifatnya bagaimana ia bisa menjadi seorang suami, kemudian bertransformasi menjadi seorang suami, kemudian menjadi seorang ayah, menjadi seorang kakek misal seperti itu, dan menjadi orang yang dikenal dengan di masyarakatnya. Semua terlibat ke dalam sebuah kesadaran objektif. Nah, bahwa kalau kita secara pribadi, secara subjektif saya, bahwa filsafat yang sangat penting, yang sangat paling berpengaruh pada dalam hidup saya, kemudian setelah saya menjadi seorang suami, alhamdulillah menjadi seorang ayah selama 3 tahun, bahwa efek atau dampak yang paling besar yang saya temukan atau saya dapatkan adalah bahwa pentingnya seorang suami belajar epistemologi ya. Ontologi, aksiologi itu bisa kita bahas di video mungkin selanjutnya atau di part-part selanjutnya. Mungkin untuk di video ini saya ingin bahas tentang epistemologi karena ini basic dan ini yang paling dasar bagi seorang laki-laki ya, atau dasar bagi seorang suami. Kenapa? Bahwa kalau kita bisa bicara epistemologi, pasti kita akan bicara mengenai sebuah realitas, sumber dari ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Bagaimana dia bisa melihat realitas
realitas, kemudian bagaimana realitas itu bisa menjadi sebuah pengetahuan, dan juga bisa menjadi sebuah ideologi dalam diri, dari dalam kesadaran dia. Nah, epistemologi sangat penting menurut saya. Kenapa? Bahwa seorang pelajar filsafat yang masih jomblo, tentu bahwa realitasnya masih abstrak. Berbeda dengan suami bahwa dia punya realitas yang objektif, yakni keluarganya. Jadi sumber pengetahuan bagi seorang suami adalah keluarganya. Selama 24 jam, selama detik by detik, selama menit ke menit, selama waktu ke waktu, hari per hari, bulan ke bulan, tahun per tahun, bahwa tugas seorang suami adalah mengobservasi, menganalitik dari basis realitas objektifnya, sehingga sumber pengetahuan dari seorang suami bukan lagi pengetahuan yang sifatnya abstrak, tapi realisme, ya. Dan kacau sekali kalau bahwa seorang suami tidak menjadi seorang researcher terbaik di dalam keluarganya, tidak menjadi seorang observer dan seorang evaluator yang baik di dalam keluarganya. Maka penting sekali bahwa hal yang paling basic, yang saya betul-betul melihat dampaknya adalah epistemologi, ya. Luar biasa sekali menurut saya sendiri. Saya dari dulu ingin membicarakan ini, tapi saya bingung dan saya merasa kebingungan untuk menyampaikan ini dalam sebuah bentuk bahasa, karena ini karena sebuah pengalaman subjektif. Sudah 3 tahun belakangan ini saya mencoba merenung, melihat bagaimana realitas objektif keluarga saya, dan alhamdulillah saya terbantu sekali dengan epistemologis. Nah, selain sumber pengetahuan tadi adalah keluarga, bagaimana kita seorang suami menjadi seorang yang observer terbaik, menjadi seorang researcher terbaik, tentu bahwa dia dipimpin atau dibimbing oleh sebuah instrumen epistemologinya. Bagaimana transformasi instrumen epistemologinya seorang suami ini juga mengalami sebuah perjalanan yang luar biasa. Bahwa akal dalam sebuah epistemologi itu kan ada 2, ya, secara umum yang bisa saya sampaikan. Yang pertama ada akal analitik dan akal afirmasi. Nah, tugas akal afirmatif ini adalah tugas yang sangat vital di dalam sebuah keluarga. Bagaimana dia mencoba menerima semua yang terjadi, dia mencoba melihat semuanya tanpa ada sebuah unsur-unsur egoistik, dia mencoba melihat realitas yang terjadi dalam keluarganya dengan akal yang coba untuk, kalau setelahnya tabayun dan segala macamnya. Nah, ini akal afirmatif ini sangat berguna sekali menurut saya, bahwa kemudian itu menjadikan seorang suami bisa mampu bertahan di dalam keluarganya, tidak mengandalkan sebuah perasaan-perasaan egoisme yang sifatnya sementara yang bisa bikin goyang perahu keluarga. Dan kedua adalah akal analitiknya, dimana seorang suami tugasnya adalah memanage keluarganya dengan akal analitik dia. Seperti saya bilang di awal tadi, bahwa karena keluarga adalah objektif yang harus diobservasi, tugas dia adalah menganalisis keluarganya per detik, per menit. Karena apa? Karena perasaan, dimensi batin, dimensi jiwa itu bisa berubah per sekian detik, per harinya. Kalau seorang suami tidak melihat realitas ini dan tidak melakukan sebuah analitis, akhirnya apa? Akhirnya suami bisa jatuh kepada lubang-lubang besar, ya, bisa tertabrak lubang-lubang yang mungkin bisa saja dihindar, tapi tidak mungkin bisa dihindari karena dia jatuh kepada perasaan-perasaan itu. Sedangkan bahwa tugas akal afirmatif dan akal analitik ini sangat-sangat berperan sekali di dalam sebuah keluarga. Bagaimana ia mampu menganalisis kepentingan keluarganya, apakah kebutuhan keluarganya ini, apakah istri perlu ini, istri tidak perlu ini, apakah suami butuh ini, tidak butuh ini. Jadi akal analitik dan akal manajemen. Tugas sebuah akal analitik bahwa dia mampu memanage semua apa yang terjadi di dalam keluarganya, baik itu kebutuhan material dan kebutuhan batin. Nah, akal afirmatif dan akal
analitik ini adalah tameng atau panglima yang paling tinggi di dalam sebuah epistemologi suami. Kenapa? Karena dia menjaga imajinasi atau mengontrol imajinasinya suami. Ya, bayangkan bahwa seorang suami yang dulunya belum menikah, ketika punya istri, imajinasi hasrat seksualitasnya itu juga meledak-ledak tentu ya. Kemudian setelah perjalanannya, bahwa perlu ada transformasi imajinasi seksual itu menjadi imajinasi yang lain. Nah, selama 3 tahun ini saya mencoba dan melakukan sebuah perenungan bahwa imajinasi itu bertransformasi dari imajinasi seksual ke imajinasi ekonomi sekarang. Akhirnya akal afirmatif dan akal analitik tadi hijrah kepada imajinasi ekonomi hari ini, yang mungkin sebagaimana anjuran syariat bahwa tugas seorang suami adalah juga mencari sebuah nafkah untuk anak dan istrinya. Jadi menarik sekali menurut saya bahwa hal yang paling penting menurut saya memang adalah epistemologi. Tidak mungkin saya bisa bicarakan ini selama 15 menit karena penting sekali menurut saya ini harus disampaikan. Kalau bisa ada beberapa sesi ke depan seharusnya bisa saya jelaskan, karena apa yang saya alami dan apa yang saya sampaikan di video mengalami sebuah reduksi seperti itu ya. Jadi tidak bisa saya sepenuhnya bisa membahasakannya ke dalam sebuah bahasa yang lebih sederhana seperti itu. Dan itu memang tugas seorang filsafat, bagaimana bisa menyederhanakan sesuatu, tapi itu memang tugas yang rumit. Tapi insya Allah bisa saya akan paparkan.